Perkenalkan, kami dari YATMI SMUI. Jadi tujuan kami pada siang kali ini ingin ngobrol dengan Bapak terkait YATMI dan migas, khususnya migas di bidang hulu. Oke, agar wawancara dan diskusi kita lancar, mungkin kita kenalan dulu ya Pak. Pertama dari YATMI SMUI dulu. Pertama, perkenalkan saya Fahri, Teknik Kimia 2019. Tahun ini diamanahkan sebagai Manajer Departemen Eksternal YATMI SMUI 2021. Oke, perkenalkan juga Pak, nama saya Rifki dari Teknik Kimia UI 2019. Tahun ini diamanahkan jadi Manajer Departemen Jurnalistik YATMI SMUI 2021. Oke, perkenalkan juga Kak, nama saya Nur Alia Sabira, bisa dipanggil Alia, Teknik Kimia 2020. Saat ini saya sebagai staf eksternal YATMI SMUI 2021. Perkenalkan juga Pak, saya Akbar Maulana dari Teknik Kimia 2020. Saya di sini sebagai staf eksternal YATMI SMUI. Perkenalkan juga Pak, saya Suwita Lovlita dari Teknik Bioproses 2020. Di sini sebagai staf jurnalistik YATMI SMUI 2021. Baik Pak, mungkin sekian perkenalan dari YATMI SMUI. Selanjutnya kepada Bapak dipersilahkan untuk memperkenalkan diri dan boleh nih Pak jelaskan sedikit tentang background Bapak seperti di YATMI Komisariat menjabat sebagai apa dan background pekerjaan Bapak. Ya, selamat siang, selamat pagi menjelang siang teman-teman di YATMI SMUI. Saya Ngurah Beni Setiawan. Biasanya teman-teman itu panggil saya Bli Beni karena saya dari Bali dan saya sebetulnya profesional di sektor migas sudah hampir 13 tahun dan saat ini masih bersama dengan YATMI Komisariat United Kingdom menjalankan program-program apapun yang bisa kita laksanakan di masa pandemi seperti ini, begitu ya. Saya saat ini sejak YATMI UK dibentuk pada 2,5 tahun lalu, pada saat kami dengan beberapa orang menginisiasi YATMI UK, saat YATMI Pusat itu masih diketuai oleh Pak Tutuka Aryaji yang saat ini menjadi Dirjen Migas. Kami juga di UK pada saat itu berinisiatif untuk bisa bersama-sama dengan diaspora migas di Eropa, begitu ya, utamanya di United Kingdom, untuk bisa bergabung, berusaha untuk channeling ideas atau karya-karya apapun yang bisa kita lakukan untuk bisa membantu lah Indonesia di sektor hulu migas, meskipun kita jauh dari tanah air, begitu. Saya sendiri saat ini baru kembali ke Indonesia, belum genap 1 bulan, jadi saya sudah di Jakarta lagi. Sebelumnya saya di London untuk research di Imperial College di bidang geomekanika dan rock mekanika untuk optimalisasi pemburuan migas gitu. Senang rasanya bisa berkenalan dengan YATMI SMUI. Saya pikir ini momentum yang baik karena YATMI UK sendiri sejak tahun lalu itu punya agenda maraton YATMI UK yang rasanya teman-teman dari YATMI SMUI juga banyak yang kemudian terlibat secara tidak langsung, begitu ya, mengikuti kelas yang kami adakan selama 1 bulan, termasuk diskusi tentang kondisi migas pada awal-awal masa pandemi. Jadi sekarang rasanya penting juga ketika pandemi sudah hampir 1 tahun, kita melihat kembali bagaimana dampaknya tidak hanya terhadap sektor, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi sedikit bagaimana dampaknya juga terhadap mahasiswa dan teman-teman yang akan lulus di saat industri sedang lesu seperti ini. Begitu, apa solusinya dan apa yang kira-kira barangkali YATMI bisa fasilitasi nantinya untuk bisa kita bersama-sama tetap maju ke depan, gitu ya. Nah Pak, sekarang saya jadi penasaran nih Pak, karena seperti yang kita tahu ya Pak, baru aja di bulan Februari kemarin kita berulang tahun nih dibilangnya. Udah 1 tahun kita terkena pandemi virus corona gitu di Indonesia sendiri. Nah, sebenarnya kami pengen tahu Pak, dampaknya itu apa sih Pak terhadap industri migas? Mungkin dimulai dari secara global dulu ya Pak. Iya Mas Rifki, pandemi COVID-19 ini luar biasa ya.
luar biasa dampaknya, dan seingat saya sampai dengan April itu sudah ada lebih dari 3 juta kasus yang confirm, dengan lebih dari mungkin 200.000 fatality, kematian akibat COVID-19, sesuatu yang luar biasa gitu. Itu menjadi luar biasa dampaknya terhadap sektor hulu migas kalau kita taruh langsung dalam konteks hulu migas, karena beberapa hal. Pertama, yang paling kentara adalah mobilitas manusia menjadi turun drastis, sehingga demand terhadap energi menjadi turun. Kalau kita ingat, kemudian di bulan Maret atau tidak April, saya agak lupa tanggalnya, kemudian harga minyak itu sampai menyentuh harga negatif karena oversupply semua gitu. Karena oversupply, kebanjiran gitu ya, oil glut, semua ke pasar itu kebanjiran minyak mentah. Memang selain dampaknya, kalau saya melihatnya begini, selain dampak langsung dari COVID-19, dampak kesehatan gitu, kematian begitu ya, dan dampak-dampak langsung lainnya, ada faktor lain juga nih yang bermain pada saat krisis ini terjadi, yang tidak langsung begitu, yang sebenarnya beberapa orang bilang ini positif. Pertama, tentang CO2 emission itu turun, emisi itu jadi turun, energy use juga menjadi turun karena mobilitas itu turun, industri banyak yang dipaksa untuk tutup gitu, dan orang-orang dipaksa bekerja dari rumah. Memang kebutuhan energi rumah tangga menjadi naik, tetapi itu tidak bisa kemudian, beberapa yang mengatakan tidak bisa mengimbangi turunnya aktivitas dari industri, karena industri energi demand-nya lebih tinggi ya ketimbang rumah tangga gitu ya. Nah, sehingga hampir 25% ya kalau nggak salah, energi demand itu turun setiap minggunya tuh, pada selama lockdown yang terjadi di mana-mana di dunia ini. Dan dampaknya sebetulnya luar biasa kalau boleh saya uraikan begitu. Pertama, kalau dilihat dari industri ya, global energy demand itu turun hampir 5% di kuartal pertama 2020, artinya di awal 2020 yang lalu, sejak pertama kali pandemi itu muncul. Energi itu kan sumbernya bermacam-macam. Batu bara atau coal itu yang paling kena dampak, karena mau nggak mau mungkin coal itu yang paling banyak masih digunakan sebagai pembangkit ya. Itu yang paling terkena dampak. China, karena dia banyak menggunakan coal sebagai pembangkitnya, terkena dampak, dan dia juga negara yang paling pertama dan cukup signifikan kena dampak COVID. Kemudian oil demand setelah itu langsung turun hampir 5% pada saat itu turunnya, akibat dari mobilisasi yang turun, kemudian bandara semua ditutup, penerbangan dilarang di mana-mana, kan otomatis itu akan terkena dampak langsung. Dan mobilisasi dan penerbangan ini itu kalau Mas bayangkan itu kontribusinya di atas 50% loh dari global oil demand. Artinya kebayang ketika bandara itu ditutup, hampir setengah dari global oil demand itu akan hilang gitu loh. Akan hilang. Nah, gas demand itu tidak terlalu terdampak. Gas demand itu lebih cenderung tidak terlalu terdampak ya. Yang agak positif adalah renewable sebetulnya di 2020 ini. Karena EBT, renewable ini, kalau kita baca berita gitu ya, di samping kombinasi dari berbagai macam faktor, dia renewable punya posisi yang positif sekali di dalam neraca energi dunia di 2020 ini gitu. Jadi kesimpulannya dampaknya luar biasa, kita kena double tornado, sektor hulu migas itu, pertama karena COVID-19, dan yang kedua karena krisis dari migas itu sendiri di awal Maret itu, ketika harga itu langsung turun drastis, bahkan sampai melewati level negatif hampir minus 40 atau 30 US dollar per barrel di Texas ya. Meskipun sekarang seperti yang Mas tahu, beberapa bulan terakhir sudah gradually naik dan sudah menyentuh level di atas 60 lagi, $60 per barrel di beberapa minggu terakhir ini.
Saya pikir luar biasa ya, luar biasa dampaknya terhadap industri begitu. Dan itu baru industri. Yang nanti menarik untuk dilihat lagi lebih dalam adalah ketika industri itu terdampak, maka demand untuk resource juga turun, dan akhirnya teman-teman di mahasiswa yang akan fresh graduate baru tumbuh, baru lulus juga akan terdampak juga, nanti daya serapnya akan juga terdampak juga gitu. Terlebih yang Mas ketahui, oil and gas ini belum sepenuhnya dikatakan sembuh dari krisis tahun 2014 dan 2015. Ketika oil and gas baru akan recover, sudah dihadang lagi oleh COVID-19 dan juga krisis migas di awal Maret 2020 atau tidak April 2020 kemarin. Gitu kira-kira. Baik, Pak. Berarti kalau bisa saya simpulkan, berarti memang dampaknya itu luar biasa ya, Pak, dikarenakan adanya COVID tahun ini, dan juga setelah itu terjadi adanya krisis migas, dan juga kita pun tadi disebutkan oleh Bapak, kita pun belum recovery gitu dari krisis migas tahun 2014, dan sungguh luar biasa tadi dampak yang terjadi lah di dunia ini. Nah, untuk itu Pak, kalau di Indonesia sendiri nih Pak, apakah industri migas ini dampaknya itu terasa besar sekali Pak terhadap adanya tadi COVID-19 dan juga krisis migas yang memang belum, kita pun masih belum recovery gitu dari sebelumnya. Kalau di Indonesia pasti, karena Indonesia itu tidak hidup dalam vakum yang lepas dari dunia global ya. Jadi mau tidak mau Indonesia suka tidak suka akan pasti terdampak karena semua ini. Pertama, kalau saya misalkan melihat dari sisi operation di awal-awal itu dengan pembatasan mobilisasi manusia, semua proyek pasti akan terkendala gitu ya. Dan satu, perpindahan orang pasti akan terkendala. Yang jauh lebih penting lagi adalah perpindahan supply chain, masuk barang, karena semua itu akan mau tidak mau akan jadi bagian dari ekosistem project yang lebih besar gitu. Kita bisa bayangkan sendiri ya, ketika ada disrupsi, semua akses masuk ke suatu negara itu terganggu, otomatis pergerakan barang dan jasa juga akan terganggu. Dan itu sebabnya di awal-awal itu banyak di Indonesia juga banyak perusahaan-perusahaan juga harus beradaptasi dengan cepat untuk bisa menyikapi semua ini, karena proyek tidak boleh delay begitu ya, tidak boleh delay, dan komitmen kita untuk bisa tetap menjaga penyaluran dan segala macam juga tidak bisa ditunda begitu. Nah, yang juga menarik dari semua ini itu kan akibat dari COVID. Tapi yang menarik juga sebetulnya bagaimana pemerintah itu merespon semua perubahan ini. Itu yang saya rasa jauh lebih menarik untuk juga kita sadari sama-sama gitu, bahwa ada banyak perubahan insentif, regulasi yang diupayakan pemerintah supaya sektor hulu ini tetap bisa bergerak di jalurnya sebisa mungkin, meskipun situasi global pada tahun lalu bahkan sampai dengan akhir tahun lalu masih penuh dengan ketidakpastian dari segi permintaan jangka pendek begitu maupun jangka panjang. Bagaimana kemudian proyek-proyek pemerintah kita lihat sendiri masih tetap berjalan. Salah satu seismik terbesar di Asia Tenggara kalau tidak salah masih tetap berjalan begitu ya di tahun 2020 kemarin. Gitu. Saya pikir itu sinyal positif sebetulnya bahwa kita masih bisa mengupayakan segala cara meskipun situasi tidak nyaman gitu ya Mas Rifki ya. Tapi semua ekosistem ini bergerak untuk bisa segera mencari titik keseimbangan baru, jalan keluarnya ini bagaimana gitu. Begitu saya melihatnya Mas Rifki. Oke. Kalau mau ditelusuri lebih dalam ya Pak, kalau dari segi eksplorasi, terus juga produksi, maupun dari segi transportasi migasnya itu sendiri mungkin Pak, itu kalau dari 3 aspek tersebut, itu bagaimana ya Pak, dikarenakan tadi adanya COVID-19 dan juga adanya krisis migas, apakah berdampak besar gitu terhadap 3 aspek tersebut gitu Pak?
Iya pasti. Sebetulnya migas sektor hulu ini kan ekosistem yang sangat besar ya. Ekosistem yang sangat besar dan itu interlink dengan banyak hal lainnya. Yang saya melihat masalah yang, atau bukan masalah mungkin ya, tantangan yang akan muncul adalah bagaimana kemudian keberlangsungan hulu ini dalam jangka panjang. Artinya investasi-investasi besar itu kalau tidak dilakukan atau terganggu pelaksanaannya akibat pandemi ini, maka dampaknya nggak hanya instan di tahun ini gitu ya, tapi ke depan. Sebagai contoh misalkan kalau eksplorasi nggak bisa jalan, sementara kita tahu eksplorasi itu sukses rasionya juga tidak tinggi-tinggi banget di beberapa negara gitu ya. Kalau itu nggak jalan dan eksplorasi itu terhambat, maka 2 atau 3 tahun atau mungkin 5 tahun ke depan neraca balance semua ini antara supply dan demand ini juga akan terganggu gitu. Kalau proyek-proyek semua yang harusnya terlaksana di 2 tahun ke belakang ini itu tidak terlaksana, resikonya akan terbawa sampai ke 5 bahkan lebih begitu, karena apa yang kita lakukan sekarang itu hasilnya kalau dalam industri hulu kan hitungannya itu tidak dalam hitungan 1 atau 2 tahun ya, terutama di Indonesia gitu, bahkan durasinya tuh panjang sekali gitu. Nah, saya pikir semua yang kita alami sejak tahun kemarin itu, apapun dampak yang kita lihat, ini bisa jadi bola salju ya. Kalau tidak ditangani dengan baik, kita nggak sikapi dengan betul, bagaimana ini bisa nanti dampaknya baru bisa terasa di tahun-tahun ke depan gitu. Terlebih kalau Mas tahu, Indonesia government juga sudah mencanangkan target dan SKK migas untuk 1 juta barrel ya di 2030. Nah, sementara ketika itu dicanangkan tahun lalu, kita langsung kena COVID gitu. Jadi secara nggak langsung 2 tahun pertama dari goal 2030 itu sudah energi itu sudah digerus habis bahkan di 2 tahun pertama gitu. Kalau itu tidak disikapi dan kita tidak sadari, kita tidak ambil langkah-langkah yang baik untuk bisa menjaga ekosistemnya bisa positif mendukung target 2030, rasanya akan menjadi semakin sulit. Bahkan business as usual aja untuk mencapai target 1 juta barrel itu sudah sesuatu yang luar biasa menantang bagi Indonesia. Kebayang sekarang ditambah lagi sesuatu yang unprecedented seperti ini, seperti hal-hal yang kita nggak pernah tahu solusinya. COVID itu sebetulnya menjadi luar biasa dampaknya karena solusinya kita nggak pernah tahu di awal-awal dulu. Cara nyembuhinya gimana gitu. Ketika oil crisis yang sebelum-sebelumnya rasanya itu masih bisa dilakukan dengan menjaga supply and demand gitu ya. OPEC akan langsung campur tangan begitu dengan mengatur kuota produksi, maka harga minyak akan kembali ke level yang sesuai yang diharapkan, menjadi win-win bagi semua orang gitu. Tapi ketika itu dihantam oleh COVID, demand itu menjadi turun, harga pasar minyak di pasar itu melimpah, otomatis harga menjadi turun. OPEC nggak akan bisa berbuat apa-apa gitu. Kita kemudian berpikir di awal-awal dulu bahwa game changer-nya adalah vaksin. Ketika vaksin sudah keluar, maka mobilisasi akan bisa kembali ke level pre-COVID. Ternyata pun sekarang ketika vaksin sudah roll out di beberapa negara, di UK sendiri sudah mulai akhir Desember kemarin, dan Indonesia juga sudah mulai hampir mungkin 2 bulan belakang, tanda-tanda untuk pemulihan itu pun rasanya masih belum terlihat. Apakah negara-negara sudah akan buka pintu mengizinkan banyak mobilisasi juga masih belum terlihat. Karena seperti yang kita bilang awal tadi bahwa aviation industry itu punya kontribusi yang besar terhadap permintaan gitu. Kalau itu nggak dibuka, maka rasanya sulit untuk bisa kita melihat semua ini akan kembali ke situasi sebelum COVID gitu ya. Termasuk di Indonesia sendiri yang seperti kita tahu penanganan COVID-nya juga tidak banyak yang mengatakan, saya tidak kompeten untuk berkomentar, tapi kalau kita baca berita ketidakpastiannya juga masih tinggi gitu. Ini akan ke arah mana ya? Kapan kemudian
pembatasan pergerakan manusia akan kembali dibuka setelah vaksinasi berjalan, rasanya itu akan jadi faktor penentu ya buat saya untuk bisa melihat kemana nanti arah migas gitu, karena migas bagian dari semua ekosistem ini, akan tergantung juga dari bagaimana penanganan pandemi ini sebetulnya. Saya melihatnya seperti itu, Mas Rifki. Oke, berarti tadi yang saya tangkap bahwa memang benar apa berarti dari segi eksplorasi, produksi maupun transportasinya itu memang sangat terganggu gitu dikarenakan adanya pandemi ini. Dan juga tadi saya mengutip satu kalimat yang menurut saya menarik ya Pak. Jadi bahwa COVID-19 ini, pandemi ini juga merupakan salah satu bola salju ya tadi Bapak bilang, yang yang digunakan buat kita itu buat menentukan bagaimana sih nanti industri migas ini ke depannya bisa jadi sebagai bola salju gitu. Kita pun dari segi apapun harus bisa mengatasi adanya dampak-dampak yang terjadi terhadap industri migas, mau dari segi eksplorasi, produksi maupun transportasinya, agar energi migas sendiri ke depannya tetap sustain. Iya, betul Mas. Saya melihatnya seperti itu. Dan yang menarik sebetulnya adalah kalau saya melihatnya begini ya, kita punya tantangan sekarang ya. Bagaimana COVID ini kemudian menghantam banyak sektor ya, termasuk oil and gas upstream. Tetapi di sisi lain ada banyak hal juga yang nggak pernah terjadi, kemudian menjadi kebiasaan baru untuk kita. Contohnya, digital. The way we work itu has been completely changed since COVID-19, right? The way you go to school has been completely changed. The way we interact itu completely changed. Termasuk akhirnya nanti bagaimana industri ini, oil and gas ini juga menjadi berubah cara bekerjanya, mentalitasnya, karena COVID ini. Dulu itu misalkan oil and gas industry itu sebetulnya digitalisasi dan data analitik dan machine learning segala macam kan sudah terjadi sudah cukup lama ya di oil and gas ya. Setidaknya di beberapa service company itu sudah diadopsi lama. Tetapi kemudian ada anekdot yang muncul, Mas Rifki, bahwa yang sebetulnya mempermudah adopsi digitalisasi, big data, artificial intelligence untuk decision making dan segala macam itu justru karena pandemi ini gitu loh. Semua orang kemudian dipaksa bekerja, bukan dipaksa ya, artinya diizinkan untuk bisa bekerja lewat cloud system, misalkan. Itu dulu nggak pernah terjadi. Security itu big issue dulu di oil and gas, karena semua data-data itu sensitif, gitu ya. Sekarang kita nggak punya pilihan, saya, Mas Rifki, Mas Maulana, gitu, Mbak Swita, ketika nanti bekerja dengan oil and gas, dan oil and gas, as you know, ketika dia dealing dengan health and safety itu luar biasa ketatnya begitu. Luar biasa ketatnya. Dia akan prioritas itu adalah untuk keselamatan dan kesehatan setiap pekerja. Nah, COVID ini adalah isunya health. Sehingga mereka nggak punya pilihan untuk nggak bisa memaksa Mas Rifki untuk tetap bekerja seperti biasa ya. Dan you just have to stay at home. And mereka nggak bisa kemudian meminta Mas Rifki bekerja dari rumah tanpa menyediakan akses ke dalam data center ataupun tempat yang biasa Mas Rifki gunakan bekerja gitu loh. Dan itu nggak mungkin bisa terjadi, tidak hanya infrastruktur betul satu hal, tetapi yang paling penting adalah willingness mereka untuk mengizinkan itu menjadi ada gitu loh. Bagaimana Mas Rifki dari rumah, Mas Maulana dari rumah diizinkan untuk mengakses data yang ada di kantor, di database di kantor, dari network yang ada di luar dari internal kantor itu sendiri. Itu ada sesuatu yang dulu sangat sulit untuk didorong. Rasanya dengan COVID ini, saya pribadi juga melihat bahwa itu menjadi sangat gampang, karena seolah kita nggak ada pilihan lain. Dan menariknya adalah semua menjadi menganggap hal seperti itu hal yang biasa sekarang. Ternyata security itu sesuatu yang sangat bisa untuk tetap dijaga begitu ya, meskipun kita bekerja remotely seperti ini gitu loh. Itu menurut saya opportunity yang luar biasa, karena di balik itu ketika kita sudah bisa melihat digital
dan cloud computing, AI dan apapun yang berhubungan dengan Internet of Things itu terjadi, saya pikir kedepannya industri hulu ini termasuk di Indonesia juga punya hal yang menjanjikan, masalah efisiensi bekerja nantinya. Ketika efisiensi itu sangat bisa nanti dioptimalkan, saya pikir itu akan semakin menyehatkan industri ini ke depannya gitu. Jadi saya melihat ada opportunity yang luar biasa besar dan mindset shifting yang luar biasa besar, kendati kita sekarang harus berhadapan dengan pandemi yang luar biasa ini gitu. Jadi kan tadi Bapak udah mengatakan kalau saat pandemi ini kita kan menggunakan yang istilah namanya work from home, sehingga hal tersebut bisa menyebabkan efisiensi dalam bekerja. Nah, saya tertarik Pak, menurut Bapak itu apakah Indonesia akan tetap menggunakan sistem work from home untuk kedepannya Pak, terutama di bidang peminyakan, karena kan sekarang dunia itu sudah serba digital, semua sudah dipermudahkan dalam hal mengakses data, terutama di peminjakan sendiri, terutama di hulu migas. Apakah Indonesia tetap menerapkan hal tersebut, Pak? Mas Maulana, Mas Akbar, Ya. ini pertanyaan yang singkat, tetapi dampaknya luar biasa, Mas. Dan saya benar-benar naruh perhatian yang luar biasa untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Terutama ini kan masalah perubahan cara bekerja kita ya. Tadi saya sebutkan bahwa masalah infrastruktur sebetulnya bisa dikatakan kita sudah sangat siap gitu untuk bekerja dengan konsep digital seperti ini. Pemahaman kita tentang safety dan security dari data itu rasanya sudah sangat siap ya. Teman-teman yang dengan background IT rasanya sudah bisa dikatakan siap ketika kita harus merubah cara bekerja. Satu faktor yang paling penting, Mas Maulana, Mas Rifki, dan Mbak Swita, yang seringkali bersembunyi gitu adalah kesiapan dari regulasi yang ada di Indonesia. Dan itu jadi kunci, tidak hanya di Indonesia, di banyak negara masalah regulasi ini, karena kita kan sebuah ekosistem yang besar ya, ada negara di situ, ada private company di situ. Dan semua itu harus bekerja dalam payung yang namanya aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku begitu. Ketika kita sudah mengatakan bisa mengadopsi teknologi, tetapi regulasi itu belum memungkinkan untuk bergerak ke arah situ, rasanya akan sulit juga gitu. Nah, jadi untuk jawab pertanyaan Mas Maulana, itu bisa yes and no. Yes, ketika itu ditanya dari sisi infrastruktur dan kesiapan kita sebagai para pelaku industri hulu migas ini, jawabannya akan iya, karena selama 12 bulan terakhir ini pun sepertinya semua sudah kembali bisa menyesuaikan dengan irama bekerja dan tetap bisa produktif gitu ya, meskipun harus bekerja dari rumah. Nah, pertanyaannya apakah kemudian ini akan berlanjut? Maka itu akan tergantung dari bagaimana kemudian regulasi itu mengizinkan ini bisa terjadi. Begitu, menurut saya begitu, karena data-data migas itu misalkan di Indonesia masih sangat hati-hati dalam menanganinya, dan di situ masih dirasa banyak ada potensi misalkan kebocoran data dan segala macam gitu ya, seperti yang kita tahu ketika kita bicara Internet of Things dan digitalisasi, di saat yang sama kita juga harus bicara tentang security. Internet security itu hal yang akan selalu berbarengan tuh jalannya. Semakin kompleks dan kita bekerja, di saat yang sama tantangan tentang security-nya juga akan makin tinggi gitu. Nah, jadi saya pikir ini topik yang sangat menarik untuk teman-teman di SM IATMI UI bisa gali lagi, apakah pola-pola bekerja seperti ini akan bisa diadopsi tidak hanya di level korporasi, tetapi juga sampai ke level yang lebih besar tentunya. Misalkan negara-negara lainnya di Australia dan Norwegia gitu, semua data sudah dibuka gitu ya, jadi siapapun akan bisa akses. Itu kan cara mereka melihat, tidak dalam konteks COVID tentunya, tapi cara mereka melihat bagaimana bisa attract
lebih banyak orang untuk datang melihat potensi di negara-negara tersebut gitu. Itu saya pikir akan jadi satu ekosistem yang luar biasa terkait satu dengan yang lainnya ya, Mas Maulana. Ternyata mungkin Indonesia juga bisa melakukan hal tersebut juga ya Pak, terutama mengenai edukasi. Saya juga tertarik Pak mengenai rencana Indonesia di tahun 2030, yaitu tercapainya target 1 juta barel untuk 2030. Nah, Bapak tadi juga nyinggung Pak, bahwa di 2 tahun awalnya Indonesia terkendala terhadap COVID nih Pak. Terus bagaimana caranya Indonesia untuk mengatasi hal tersebut Pak? Terutama di bidang sektor hulu migas Pak. Apakah Indonesia sudah melakukan upaya terbaiknya atau menurut Bapak mungkin masih belum ya Pak? Kalau kita bicara 1 juta barrel target 2030 dan 12 billion standard cubic feet per day gas yang akan Indonesia ingin capai di 2030, itu kan ada 5 pilar rasanya ya, ada 5 pilar yang harus dijaga gitu supaya itu terjadi di tahun 2030 gitu. Pertama, ada yang jangka pendek dan ada yang jangka panjang gitu. Yang jangka panjang itu misalkan yang tadi kita diskusikan, eksplorasi. Kalau eksplorasi nggak dijalankan sekarang, sementara eksplorasi itu butuh waktu untuk dia sampai bisa menjadi cadangan dan kemudian bisa diproduksikan sampai dengan bisa mengalir gitu, nggak akan bisa kekejar 2030. Nah, yang kedua adalah pilar yang berikutnya adalah enhanced oil recovery, Mas. Lapangan-lapangan kita ini kan sudah banyak yang tua ya. Dan salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan enhancement dari produksi itu. Di Sumatera sudah terjadi, kemudian operator-operator di sana sudah banyak yang melakukan itu bahkan sejak lama gitu. Tinggal sekarang saya pikir itu jadi fokus yang luar biasa besar juga dari pemerintah dan jajaran terkait untuk bisa menggunakan teknologi ini, enhanced oil recovery ini, bisa mengejar dan mendukung menjadi satu pilar untuk bisa mencapai 1 juta barel minyak per hari dan 12 billion standard cubic feet per day untuk gas di 2030. Yang lainnya adalah lebih ke faktor lainnya, termasuk regulasi tadi. Bagaimana proses-proses persetujuan gitu ya. Kalau di Indonesia kita ingin melakukan sesuatu harus ada rencana pengembangan, itu bisa dipercepat nanti untuk lapangan-lapangan yang sudah marginal gitu misalnya, termasuk cara-cara lain seperti melakukan hydraulic fracturing misalkan di beberapa lapangan-lapangan tua untuk bisa pengurasannya bisa lebih banyak lagi dari yang apa diproduksi sekarang. Nah, bicara apakah itu nanti bisa dicapai, saya pikir itu pertanyaan yang hanya bisa kita jawab nanti di 2030. Tapi sekarang nggak ada pilihan lain bagi kita ya, yang anak-anak muda sekarang ya, kita bareng-bareng ini untuk jawabnya itu harus bisa itu justru jadi kerjaan kita sama-sama tuh, itu harus terjadi. Ketika kita sudah mulai bertanya apakah itu bisa atau tidak, itu sama dengan ada pepatah yang bilang kalau kita jalan mata kita itu jangan satu ditaruh di depan, satu ditaruh di sini, enggak, dua-duanya harus dibawa sama-sama nih. Jadi kita punya 2 mata yang lengkap untuk bisa ngelihat, kita lihat nih jalan ke depan ini bagaimana gitu loh. Yang bisa ngejalanin ya kita nggak bisa minta orang lain menjalankan apa yang mau kita jalani kan. Nah, jawaban saya untuk itu, saya optimis itu masih bisa dan masih banyak yang perlu diperbaiki, memang betul. Tapi kesempatan juga ada di sana gitu ya, terutama untuk teman-teman sendiri, Mbak Swita, Mas Rifki, Mas Maulana, Mbak Nur dan Mas Fahri juga akan mau nggak mau akan jadi bagian dari itu 2 atau 3 tahun ke depan pada saat lulus, dan you are part of it gitu loh. And then kita masih punya waktu 5 tahun nanti saat Mas Fahri masuk ke betul sektor industri untuk bisa bekerja sama bersama-sama yang lain sampai kita menuju 2030. Jadi saya sendiri melihatnya ekosistem masih sangat memungkinkan dan masih positif. Pemerintah dan asosiasi ya, ada triple helix yang saya bilang ya, ada pemerintah itu harus kita dukung, asosiasi juga seperti IATMI
dan asosiasi-asosiasi lainnya juga harus mendukung itu. Kemudian juga perguruan tinggi harus mendukung karena mereka juga punya lembaga riset juga. Dan terakhir ya industrinya sendiri itu harus juga mendukung. Saya pikir kalau ekosistem itu bergerak dan sepakat untuk menjadikan ini sebuah agenda besar yang tidak hanya menjadi kepentingan sektor migas saja, maka ini akan jadi sesuatu yang luar biasa gitu. Karena sektor hulu migas itu turunannya juga banyak gitu Mas. Ketika sektor hulunya aktif, maka industri pendukungnya juga aktif gitu. RIK misalkan, industri-industri lainnya itu akan tumbuh semua juga berbarengan dengan industri hulu yang aktif gitu. Jadi dampaknya juga luar biasa besar ya, dominonya saya pikir ya. Ketika IOR misalkan jalan, maka kebutuhan chemical akan naik, kebutuhan factoring jalan, kebutuhan untuk pasir dan segala macam akan bertumbuh gitu ya, kebutuhan untuk engineer akan kemudian naik, sehingga itu jadi sesuatu yang luar biasa positif sih untuk Indonesia. Jadi saya melihatnya target 2030 ini target yang harus kita dukung sama-sama gitu. Oke Pak, tadi kan kita sudah ngobrol terkait industri hulu migas dan dampaknya, ada yang dari jangka panjang, contohnya eksplorasi, dan juga ada perubahan terhadap cara bekerja kita ke depannya. Nah, kalau misalnya dari lingkungan nih Pak, kan industri migas itu erat kaitannya dengan lingkungan. Nah, biasanya tuh masyarakat perspektifnya tuh pasti industri migas itu destruktif terhadap lingkungan. Nah, sebenarnya kalau dari point of view Bapak itu memang seperti itu atau bagaimana, Pak? Kalau respon saya melihatnya seperti banyak sekarang IOC ya, International Oil Company, yang major IOC itu sudah mulai bergerak atau berusaha untuk bisa mengendalikan hal-hal seperti ini gitu ya. Dan sebetulnya oil and gas sendiri sudah mulai bergerak ke arah situ ya. Emisi, misalkan kita bicara emisi ya, bagaimana oil and gas company itu, atau oil and gas industry ya, kita bilangnya industri ya, tidak hanya company tapi sebuah industri, itu sebuah ekosistem yang besar gitu. Kita punya emisi itu luar biasa tinggi. Saya nggak ingat angkanya, tapi rasanya di atas 20-30%. Dan itu ada yang disebut dengan emisi langsung dan yang tidak langsung gitu loh. Nah, saya pikir banyak perusahaan sekarang juga sudah, kalau teman-teman pernah dengar tentang net zero emission gitu ya, itu sudah jadi hal yang digaungkan oleh banyak perusahaan-perusahaan atau pelaku industri migas global gitu. Dan termasuk bagaimana cara mereka, karena oil and gas industri itu kan dia akan mengkonsumsi energi juga ya. Dia akan beli juga dari third party, katakanlah begitu. Tidak hanya mereka yang langsung pada menghasilkan emisi secara langsung dari operasi yang dilakukan, tetapi mereka punya yang disebut dengan indirect emission juga tuh, dari energi yang dikonsumsi oleh company-nya itu sendiri. Dan juga indirect emission dari produk-produk yang dihasilkan oleh industrinya itu sendiri. Nah, itu saya pikir hal yang cukup hangat terjadi di tahun ke depan. Yang terpenting adalah sekarang bagaimana upaya-upaya itu mulai dijalankan oleh industri migas, dan itu ada banyak caranya gitu. Misalkan bagaimana cara mereka memitigasi itu dengan untuk mengurangi carbon emission gitu ya. Misalkan dengan mengadopsi, sekarang banyak yang mulai untuk melihat carbon capture and storage gitu, CCS ya, atau CCUS ya, carbon capture utilization and storage gitu. Ketika CO2 itu diinjeksi ke bawah permukaan tanah lagi, ke underground lagi, dan disimpan di sana. Itu kan salah satu cara dari mereka gitu untuk bisa melihat jangka panjang. Hal-hal lainnya saya pikir upaya-upaya itu cukup banyak ya, mulai dari sektor
drillingnya, misalkan dari efisiensi penggunaan energinya, kemudian dari cara pembangkit listriknya di anjungan atau di offshore, misalkan sekarang udah banyak yang pakai solar panel gitu kan, itu upaya-upaya kecil saya pikir, dan kalau masif itu dilakukan, maka industri ini akan sangat bisa secara signifikan untuk turunkan tingkat emisinya gitu. Dan industri di upstream itu ya seperti tadi ada injeksi lagi CO2 ke bawah permukaan, untuk flaring gas juga sekarang sudah, karena metan itu kan salah satu unsur yang cukup concerning ya, dan itu sudah banyak kemudian akan ditangani oleh industri itu. Kemudian bagaimana tingkat kebocoran. Nah, ini hal-hal yang seperti ini rupanya punya kontribusi besar juga. Tingkat leak detection, kemudian sistem kompresi dan segala macam di surface facility itu yang bisa lebih efisien gitu. Itu di sektor hulunya. Kemudian ketika kita bicara oil and gas industry itu tidak hanya upstream aja kan, ada midstream dan ada downstream juga gitu. Di midstream itu bagaimana kemudian transportasinya, itu tadi yang kita bicarakan di awal tadi. Kemudian di downstream itu refinery-nya gitu loh. Refinery-nya itu masalah efisiensinya, untuk fuel-nya, elektrifikasinya, dan hal-hal lain. Nah, saya pikir satu paket itu adalah upaya-upaya dari perusahaan minyak dan juga oil and gas industry as a whole ecosystem berupaya untuk bisa mengurangi emisi itu sendiri gitu, sehingga dampaknya terhadap lingkungan ini kan seperti global movement ya, climate change dan tentang isu perubahan iklim ini kan sudah jadi hal yang mendunia gitu, dan kita semua sepakat bahwa itu terjadi, maka siapapun itu akan pasti berusaha untuk mengambil peran yang aktif sih ya, untuk bisa mengurangi dampak itu bisa terjadi gitu. Baik Pak, tadi kan berdasarkan upaya dan usahanya udah ada IOC, terus juga berdasarkan emisi sudah banyak yang menggaungkan mengenai net zero emission gitu. Sebenarnya udah banyak ya Pak, cuma tinggal dimaksimalkan saja ya Pak. Lalu sebenarnya kalau sudah seperti ini, apakah masyarakat itu bisa lebih menerima adanya industri migas atau bagaimana ya Pak? Saya melihatnya gini sih Mbak Swita. Migas itu akan harusnya tidak dilihat sebagai sebuah ekosistem terpisah dari energi lainnya ya. Harusnya itu dilihat sebagai sesuatu yang komplementari satu dengan yang lainnya. Itu pertama. Sehingga kita menjadi di satu sisi ketika kita punya sumber daya yang bisa digunakan untuk diri kita sendiri, maka itu harusnya digunakan. Tetapi di sisi lain, kita juga punya tanggung jawab moral terhadap lingkungan dan juga terhadap hal-hal lain yang menyangkut sustainability di masa depan. Itu bagaimana? Saya pikir semua ini harus tetap berjalan, dan masyarakat juga, karena sampai saat ini kita bicara energi, yang paling bicara energi kan tidak hanya masalah ketersediaan, tapi juga masalah affordability. Ya, dia terjangkau nggak oleh masyarakat untuk bisa dibeli kan gitu ya. Ada sih ada, tapi kalau harganya mahal masyarakat nggak akan mau juga gitu. Yang terakhir kemudian bisa diakses nggak energi itu gitu. Jadi tidak hanya isunya itu, ketika bicara energi itu hal yang sangat-sangat kompleks sebetulnya. Yes, lingkungan adalah satu hal, tetapi ada hal-hal lain, masalah ketersediaan energi juga jadi hal yang concerning. Misalkan seperti hal yang terjadi di Australia kalau nggak salah ya, ketika ada disrupsi sehingga renewables-nya nggak bekerja dan akhirnya semua kena power cut dan semua distribusi jadi terganggu. Itu saya pikir jadi satu hal yang dan isu di renewable sekarang yang masih menguat dan rasanya belum ada solusi tepatnya adalah masalah intermittency gitu ya.
Jadi berbeda dengan fosil yang sepanjang hari, sepanjang tahun itu bisa lebih dijaga kestabilannya begitu, berbeda dengan renewables yang sampai sekarang teknologinya mungkin belum sanggup untuk bisa melangkah ke arah situ. Tapi suatu saat pasti akan terjadi masa-masa itu. Nah, sebelum masa-masa itu terjadi, sepertinya layak sih kita melihatnya dengan kacamata yang komplementari seperti tadi. Terutama gas. Gas itu buat saya, dari kacamata saya, adalah sesuatu yang tidak sebersih renewable memang, tetapi jauh lebih bersih daripada fosil yang lain gitu. Dan Indonesia ini adalah negara yang kaya akan gas gitu kan. Gas itu seharusnya jadi jembatan tuh untuk kita bisa bertransisi ke sebelum kita siap untuk menerima renewable itu sebagai sesuatu yang kita gunakan sehari-hari, bisa mendukung aktivitas kita sehari-hari. Dan gas itu akhirnya bisa termanfaatkan, lingkungan bisa jauh lebih terkendali dengan adanya gas, while at the same time keberlangsungan kita aktivitas itu juga bisa tetap terjaga sebelum nantinya masa yang saya bilang tadi sebagai masa yang sudah stabil, itu bisa betul-betul terjadi dari sisi kesiapan teknologi, infrastruktur juga, itu kan hal yang penting ya. Saya pikir kalau masyarakat dan kita sebagai bagian dari masyarakat bisa melihat itu sebagai sebuah the whole ecosystem ya, baik itu fosil, baik itu nuklir, dan pembangkit-pembangkit lainnya itu sumber primary energy, itu bisa dilihat sebagai sebuah ekosistem yang berkait satu sama lain. Rasanya itu akan menjadi lebih berimbang cara kita melihatnya gitu. Untuk kedepannya itu gimana gitu. Oke, baik Pak. Berarti intinya masyarakat ini seharusnya melihat secara ekosistem keseluruhan ya Pak? Baik, Pak, mungkin tadi kita udah bahas-bahas ya tentang migas dan tentang sebetulnya tuh industri energi itu saling berhubungan satu sama lain dan nggak bisa dilihat sebagai entity satu doang nih, migas gitu kan. Nah, mungkin kita bisa ngebahas sekarang tentang penghubung antara kami dengan Bapak, yaitu IATMI sebagai organisasi industri migas di Indonesia gitu ya Pak. Nah, sebetulnya kalau misalnya dari IATMI sendiri itu apa ya Pak peran dari IATMI untuk industri permigasan di Indonesia? IATMI itu saya pikir punya peran yang sangat sentral ya, sangat sentral untuk satu alasan bagi saya pribadi, satu alasan yang sangat penting. Karena IATMI itu asosiasi yang isinya adalah sosok-sosok profesional dan independen begitu, yang ada di sana untuk satu tujuan, gimana apa yang paling baik untuk Indonesia gitu. Itu saya pikir kunci yang paling utama tuh untuk bisa melihat ekosistem ini menjadi positif dan sinerginya itu kuat gitu. IATMI itu perannya ada di mana? Luar biasa sekali perannya sebetulnya untuk menjaga keseimbangan dengan ekosistem lainnya gitu ya. Seperti kita tahu tadi kita banyak bicara, kalau kita bicara industri hulu migas, maka itu bukan industri yang ada dalam kevakuman gitu, terisolasi dari industri-industri lainnya, atau bahkan dalam konteks apa yang terjadi di satu negara tidak akan pernah berimbas ke negara lainnya, itu kayaknya udah nggak mungkin gitu. Nah, IATMI sendiri itu asosiasi yang tidak, dia juga IATMI, kami juga kita seperti kita tahu diasporanya juga banyak gitu ya. IATMI punya komisariat di United Kingdom sekarang, Norwegia baru terbentuk 2 bulan lalu, dan Belanda, ada di Saudi Arabia, ada banyak diaspora kita di sana. Amerika dan China saya pikir akan segera terbentuk, dan Indonesia, Malaysia sudah pasti ada gitu. Dan di Indonesia pun sendiri ada daerah berbagai region juga ada banyak, termasuk yang nggak kalah pentingnya adalah seksi mahasiswa. Nah, ini ekosistem yang kalau teman-teman lihat, ekosistem secara geografis kita sudah sangat tersebar ya. Artinya apa? Banyak diaspora dan pakar-pakar kita yang bekerja di Saudi Arabia misalkan, di Eropa misalkan, yang teknologinya itu barangkali sesuatu yang cocok untuk bisa diimplementasikan di Indonesia gitu loh. Dan mereka yang mengalami itu dengan adanya IATMI, proses dari transfer of technology itu tadi dan transfer of knowledge itu tadi bisa terjadi dengan sangat gampang.
Apalagi selama masa pandemi, bikin webinar itu gampang, kita bisa berhubungan satu dengan yang lain dengan sangat mudah. Dan saya pikir transfer of knowledge dan teknologi itu jauh lebih maju ketika konsep digital yang tadi itu bisa jadi bagian dari keseharian kita gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan keberadaan IATMI yang lebih banyak diisi oleh senior dan juga mid career professionals begitu, di saat yang sama ada juga teman-teman dari mahasiswa di bawahnya. Ini kan ekosistem yang indah secara keberlangsungan ya. Artinya teman-teman mahasiswa bisa berinteraksi dengan mid career dan profesionalnya, bisa menjaga kesinambungan ini tetap terjadi gitu loh. Bagaimana ceritanya kita bisa sampai 2030 kalau nanti ada big crew change gitu, tiba-tiba di tahun 2025 misalkan banyak yang pensiun, dan who will do the work? Nah, asosiasi ini itu menjamin komunikasi itu akan ada gitu loh. Dan tidak hanya komunikasi itu ada, ujung dari komunikasi itu adalah transfer of technology antar generasi. Ketika tadi saya katakan ada transfer of technology antar region, yang dari Eropa ke Indonesia, yang dari Middle East ke Indonesia, di Indonesia sendiri dalam ekosistem kita ini ada transfer of knowledge dan teknologi among generations, between generations juga gitu loh. Dan itu saya pikir sebuah asosiasi yang kita harus jaga sama-sama ya, keberlangsungannya gitu. Mbak Nur ya. Jadi perannya itu krusial banget saya bilang. Sangat-sangat sentral. Apapun usaha-usaha kecil dari teman-teman di UI katakanlah, itu secara tidak langsung juga you are basically paving the way untuk bisa menjaga keberlangsungan ini tetap ada gitu loh. Antara yang akan bergabung dan masuk ke industri itu dengan yang sudah masuk, plus dengan yang sudah masuk dan akan segera purna bakti. Itu kan generasi yang harus dijaga kan, nggak bisa putus tuh di situ. Nggak boleh bisa putus di situ. Nah, Pak, mungkin ke IATMI SM-nya itu sendiri kan kami sebagai mahasiswa ya Pak, dan di UI sendiri itu kami bukan dari teknik perminyakan, tapi kami dari teknik kimia, dan mungkin kami sendiri juga masih pemahaman tentang oil and gas-nya itu masih minim gitu Pak. Mungkin apa ya Pak yang bisa, apa sih peran IATMI SM gitu mengenai industri migas? Selain yang sebagai pihak-pihak yang mempersiapkan untuk transfer knowledge ini dan mempersiapkan untuk calon-calon ahli-ahli migas selanjutnya gitu Pak. Karena kami sendiri kan juga masih minim pemahaman dan segala macamnya, dan kami juga masih mahasiswa. Itu kira-kira apa peran kami yang konkret dan besar gitu Pak untuk industri migasnya itu sendiri? Saya melihatnya gini Mbak Nur, Mas Rifki ya, dan Mbak Swita. Filosofi saya adalah begini, apa yang sudah kita dapat atau kita teman-teman dapat di kuliah itu nggak boleh lagi dicari di luar kuliah gitu loh. Jadi kalau saya balik filosofinya, apa yang teman-teman harus dapat dari terlibat IATMI adalah sesuatu yang nggak pernah teman-teman dapat di kampus. Jurusannya katakanlah sekarang teknik kimia, I got nothing to do with petroleum gitu kan. So how can I be part of it? Dan kita bisa ciptakan kegiatan-kegiatan yang bisa tujuan ini kan sebetulnya sesuatu yang enriching ya. Itu kita sebut sebagai pengayaan kan. Pengayaan kata dasarnya itu kaya gitu loh. Keterlibatan Mbak Nur, Mbak Swita di IATMI ini seharusnya tahun depan katakanlah, kalau saat ini sibuk di IATMI, tahun depan itu harus tanya ke diri sendiri, saya ini dapat apa ya dari SM IATMI? Atau dibalik, ketika saya sudah 1 bulan, saya tahun depan itu harus dapat apa ya dari IATMI? Apa yang teman-teman ingin dapatkan, dan bikinlah kegiatan itu supaya mengarahkan itu bisa menuju ke arah sana gitu loh. Artinya indahnya di IATMI ini kan koridornya itu
network-nya itu luar biasa besar ya. Kita bisa saling bertemu ini tanpa kenal, itu kan lewat IADMI sebetulnya. Kita itu secara nggak langsung disatukan lewat IADMI. Saya akan kenal dengan teman-teman IADMI yang lain dan bisa mengenalkan teman-teman, itu kan capital yang luar biasa besar gitu loh. Punya network dan jejaring itu adalah sesuatu yang harus disadari sama-sama, Mas Rifki. Bahwa ketika Mas Rifki terlibat dan Mas Fahri terlibat di IADMI, jangan pernah kemudian lupa bahwa IADMI itu sebuah asosiasi dan ekosistem yang luar biasa besar di Indonesia ini, yang anggotanya itu ribuan gitu loh. Artinya, apapun yang Mbak Nur ingin dapatkan di IADMI, sebetulnya itu bisa sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Pertanyaan Mbak, kita tadi sama-sama, saya mahasiswa yang tidak ada hubungannya katakanlah langsung dengan industri migas, tetapi saya ingin masuk ke industri migas, apa yang harus saya dapatkan? Maka desainlah program itu sedemikian rupa supaya bisa memperkaya apa yang sudah teman-teman dapat dan kita semua dapat di kelas pada saat kuliah itu. So do not reproduce whatever you have in the classroom again di IADMI. Jadi nanti itu akan redundant sih, buat saya ngelihatnya akan redundant gitu ya. Carilah hal-hal lain gitu. Untuk bisa kita memperkaya diri kita. Then you can call this sebuah program yang pengayaan, sebuah program yang enriching gitu menurut saya, dari cara pandang, dari skill. You don't have to be an expert, just to be honest. Ketika kita terlibat di sebuah kegiatan tertentu, kemudian kita lakukan diskusi seperti ini gitu ya, all of a sudden we can't expect that, saya udah dengar diskusi sama Mbak Nur, Mas Rifki, Mbak Suita tentang COVID-19 and oil and gas industry gitu. Nggak akan bisa juga dengan hanya sekali kita semata-mata langsung seketika langsung jadi sebuah pakar gitu kan. Tapi yang harus kita sadari sama-sama, look, I got a new view today. Saya ngerasa punya pandangan baru nih hari ini. Dialog hari ini bikin saya ngerasa punya informasi baru nih. You don't have to agree with me. Yes, of course you can disagree. That is the beauty of having a conversation, right? Dan ketika kita bisa mengatakan bahwa saya agree or disagree, artinya kita sudah punya keberanian dan cukup mumpuni untuk bisa bilang bahwa saya setuju atau tidak setuju gitu loh. Dan hal-hal seperti itu sebetulnya sesuatu yang menurut saya sangat bisa didapatkan dari IADMI. Memperkaya cara pandang tentang regulasi seperti yang kita bicarakan tadi ketika kita bicara regulasi kemudian ekosistem. Ini kan nggak seperti kita bahas teknik pemboran, teknik produksi atau kilang gitu ya, refinery ya, yang semuanya itu deterministik gitu loh. 1 + 1 is 2 gitu loh. If you want to increase the concentration or reduce the concentration of nitrogen, then this is what you have to do. No, ini adalah sesuatu yang kita nggak tahu mana yang benar atau salah. Tetapi yang kita tahu adalah bagaimana membuat semua itu jadi bisa bekerja untuk lebih banyak orang gitu kan, yang diterima lebih sebanyak-banyaknya orang. Untuk bisa melakukan itu, maka kita harus punya cara pandang yang sungguh luar biasa luas gitu terhadap industri ini. Dan itu untuk punya cara pandang yang luas itu salah satunya adalah bisa dilakukan dengan aktif di asosiasi menurut saya. Dengan mendengar banyak orang bicara, dengan berinteraksi dengan semakin banyak orang, secara nggak langsung kita akan memperkaya cara pandang kita sendiri gitu loh. Which in turn will help you a lot in the future. If we as the next generation, katakanlah begitu, of Indonesia, sangat kaya dengan cara pandang, saya pikir nggak ada keraguan bahwa kita akan bisa bawa Indonesia itu ke arah yang lebih baik deh. Semuanya dimulai dari situ deh. A journey of 1,000 miles start with a single step, right? And then what you do today is just that one single step. If you keep on doing it, then I wouldn't be surprised if you become someone in 10 years, Mbak Nur, or in 15 years, Mbak Swita. I wouldn't be surprised.
right? What you need to do and what we need to do as Indonesian is being consistent. And number two, kita harus kerjasama satu dengan yang lainnya. Kerjasama, it doesn't mean that we have to agree all the time. Of course, it is okay. We have to agree to disagree sometimes, right? But we know the ultimate goals is to make Indonesia a better place for all of us, right? And saya yakin setiap orang akan punya perannya sendiri-sendiri. Tinggal kita nanti akan memilih kalau memang saya ingin berperan di industri hulu migas, then IATMI is one of the option for you to channel your interest, to channel your efforts to how to make the whole ecosystem is a better place for all of us. Kira-kira gitu ya, saya melihatnya. Ya, baik. Terima kasih ya, Pak, ya. Karena jadi lebih sadar juga akan peran IATMI, baik dari IATMI SM, IATMI Komisariat, dan IATMI Pusatnya sendiri itu sangat masif ya. Bahkan itu juga mempersiapkan untuk future generation. Bahkan walaupun kita juga mungkin bukan dari teknik perminyakan, tapi kita juga bisa memperkaya diri sendiri dan jadinya malah mempersiapkan untuk masa depan. Oke, nah tadi kan kita udah bahas tentang migas nih Pak, terbaik dampak pandemi terhadap migas secara produksi, transportasi, dan eksplorasi. Nah, kira-kira apa harapan Bapak terhadap migas ke depannya? Kalau saya melihatnya sama dengan pertanyaan Mbak Swita tadi ya, bahwa kita harus melihat migas ini sebagai salah satu faktor atau salah satu sektor yang menjadi bagian dari sektor yang lebih besar atau ekosistem yang jauh lebih besar gitu ya. Bahwa dampak dari aktivitas sektor hulu migas yang menggeliat itu juga akan punya dampak domino ekonomi yang luar biasa besar juga ke bawah. Kita nggak bisa kemudian mengisolasi melihat migas ini hanya sebagai sebuah sektor yang berdiri sendiri, tetapi ketika migas ini bergeliat, maka sektor-sektor pendukungnya juga akan bergeliat. Itu saya pikir sesuatu yang kita harus sadari bersama gitu. Dan kedepannya saya pikir migas ini selama kita merasa kita punya potensi, maka itu harus tetap dicari. Di saat yang bersamaan, kita juga harus memikirkan tentang sustainability dan juga tentang bagaimana global ini sedang bergerak ke arah energi bersih, energi baru dan terbarukan. Saya pikir itu akan terjadi pada suatu saatnya nanti, dan menuju ke arah situ, migas, terutama gasnya sendiri, itu akan punya peran yang masih sangat signifikan untuk kita, yang hampir 270 juta orang ini membutuhkan energi setiap hari, gitu ya, setiap detik. Dan untuk membuat itu terjadi, saya pikir migas ini sama dengan sektor-sektor lainnya harus tetap di nurture, gitu ya, harus tetap dijaga keberlangsungannya sampai bisa komplement dengan sektor-sektor lainnya untuk bisa mendukung semua ini gitu. Termasuk saya pikir yang paling juga penting adalah bagaimana generasi kita ini yang very likely nanti akan masuk ke sektor hulu migas itu bisa juga dipersiapkan gitu. Karena resources ada misalkan ya, teknologi ada gitu kan, reserve ada gitu, teknologi ada, tapi kalau manusianya nggak ada yang akan mengerjakan, jadi itu akan jadi stranded asset juga nantinya kan. Atau jangankan nggak ada, yang sudah concerning juga adalah ketika nanti tenaga kerjanya itu harus mumpuni kan secara capability dan juga secara keilmuan. Kalau itu juga tidak bisa dipenuhi, itu akan jadi sebuah tantangan tersendiri juga gitu untuk kita. Jadi memang ini kita harus lihatnya itu helikopter view ya. Kita harus melihatnya itu sebagai sebuah ekosistem yang luar biasa besar, migas ini. Tidak hanya dari sektor regulasinya, tidak hanya dari sektor kebijakannya, tetapi juga dari infrastrukturnya, termasuk yang paling penting adalah dari sumber daya manusianya gitu. Yang paling sulit di-develop kan itu adalah sumber daya manusianya. Teknologi you can buy anytime you want, as long as you have the money.
on the table, right? But to make Mas Rifki become a capable engineer or scientist to work on a certain project, that cannot be done in just one day, not even 1 year probably, not even 1 year. It takes time. Dan itu yang membuat bahwa peran asosiasi ini terlepas dari peran kampus dan juga industri yang menyediakan training and development itu jadi sebuah triple helix yang luar biasa penting sih juga untuk bisa mempersiapkan para ahli-ahli di sektor hulu migas ini. Jadi saya berterima kasih sebetulnya dengan teman-teman SM IATMI UI yang menginisiasi apapun kegiatan yang dilakukan sebetulnya itu punya secara tidak instan, saya katakan punya dampak yang luar biasa besar ke depannya untuk teman-teman sendiri gitu loh. You don't see it now, you don't see it instantaneously, but you as an individual, I'm quite confident you will then start to have a feeling that untung saya dulu tuh habiskan banyak waktu di IATMI, dan saya kenal Mas Rifki, dan saya kenal Mbak Swita, dan we work together, then we do this interview, then we have this event and all that. Something that you can only acknowledge after 5 years, for instance, right? Itu kita sebagai manusia kan kecenderungannya maunya instant gratification ya, sesuatu yang kita lakukan saat ini hasilnya harus kita lihat langsung gitu. Itu generasi kita yang sudah terlalu banyak melihat hal-hal yang instan gitu ya. Tetapi hal-hal yang dampaknya itu delay, itu kita cenderung nggak sabar untuk melihat itu gitu. Dan akhirnya ketika waktunya itu tiba, kita lupa bahwa yang kita dapat itu sebetulnya hasil dari yang kita tanam 5 tahun yang lalu gitu loh. We just can't recognize it anymore. And then we tend to lupa gitu bahwa waktu yang teman-teman investasikan di sini, di IATMI ini sebetulnya waktu yang punya peran signifikan juga nanti ke depannya gitu. Jadi ya balik ke peran Mas Fahri, ke depannya sektor migas ini akan tetap jadi sektor yang harus kita jaga sama-sama, baik the whole ecosystem ya, baik itu dari sisi human resources-nya, baik dari sisi regulasinya harus terus diperbaiki oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan punya tupoksinya, dan kita sebagai asosiasi juga punya peran yang tidak kalah penting juga untuk bisa menjamin semua itu bisa terjadi gitu. Dan sekecil apapun hal yang dilakukan oleh kita di asosiasi ini akan punya dampak yang luar biasa di masa depan nanti. Itu jawaban saya, Mas Fahri. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Semoga harapan yang Bapak sebutkan bisa tercapai baik dari migasnya maupun dari IATMI-nya, dan selalu mewadahi masyarakat serta mahasiswa dalam bidang ilmu migas.